Ya pemirsa, jumpa kembali bersama saya Dewi Sulistia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Ya, informasi lainnya pemirsa, suasana kantor pemerintah di lingkungan Provinsi Lampung, Pemkab dan Pemkot seprovinsi Lampung. Bahkan hingga kantor desa kemarin Kamis 15 Januari tak seperti hari kerja biasanya. Kali ini kental dengan nuansa asli Lampung. Para pegawai mengenakan baju motif khas Lampung. Bukan itu saja, mereka dalam berkomunikasi juga menggunakan bahasa Lampung. Meski tak semuanya bisa aktif berbahasa Lampung. Instruksi Gubernur Lampung nomor 4 tahun 2025 tentang Hari Kamis berada ternyata efektif. Kebijakan mewajibkan aparatur sipil negara mengenakan baju khas Lampung serta menggunakan bahasa Lampung dalam aktivitas kedinasan dan pembelajaran kemarin dijalankan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Lampung. Di kantor Badan Pendapatan Daerah, sebelum masuk jam kerja, sudah digelar apel pagi. Semua ASN-nya mengenakan busana khas motif Lampung, juga komunikasinya menggunakan bahasa daerah, bahasa Lampung. Di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk juga terlihat kental nuansa kedaerahannya. Direktur Rumah Sakit Umum Abdul Muluk, Dr. Imam Ghazali, saat memberi arahan juga berbaju khas Lampung dan menggunakan bahasa Lampung, begitu juga jajarannya. Di Dinas Sosial Provinsi Lampung yang kemarin menggelar apel pagi, dipimpin Kabid Trehsos Wiwit Priyanto. Selain berpakaian khas Lampung, juga menggunakan bahasa Lampung. Sementara Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan dirinya memaklumi jika instruksi gubernur ini belum berjalan maksimal. Mungkin masyarakat perlu beradaptasi terkait aturan ini. Ini baru hari pertama, nanti pelan-pelan semuanya akan mengikuti instruksi gubernur. Apakah ini karena etnis yang ada di Lampung ini multi etnis atau seperti apa? Menurut saya bukan sih, karena mungkin sosialisasinya yang kurang. Nanti kita bagian dari pemerintah akan melakukan sosialisasi terus berkenaan dengan instruksi gubernur tersebut. Dan sebetulnya sambutan dari masyarakat luar biasa, sangat antusias dan senang terhadap instruksi gubernur yang baru saja dikeluarkan. Jadi mereka semua menyambut baik, menyambut positif dari apa yang memang Pak Gubernur sampaikan. Kalau di wajib sendiri ada kesulitan nggak sih wajib menggunakan bahasa Lampung? Iya tentunya, jadi masih dibiasakan sih. Dia bisa dikatakan yang sudah biasa gitu. Iya. Bu, ajakannya mungkin Bu untuk masyarakat Lampung sendiri Bu. Ada di. Sampai jumpa pada liputan berikutnya. Bye. Pemerintahan tingkat desa pun kemarin juga mematuhi Ingup yang menjadi langkah konkret gubernur dalam menjaga identitas budaya daerah serta menanamkan kecintaan terhadap bahasa Lampung tersebut. Misalnya di Desa Taman Sari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Kepala Desa Taman Sari, Lekatullah Adi Putra, memulai kerjanya dengan membriefing pegawai kantor desa tersebut dengan menggunakan bahasa Lampung. Adi menyampaikan bahwa setiap hari Kamis, seluruh perangkat desa wajib mengenakan baju bermotif Lampung dan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, kantor wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenak Provinsi Lampung mengajak masyarakat menjadikan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ke 1447 Hijriah sebagai momentum introspeksi, menjaga kondusivitas dan kerukunan umat. Terlebih momentum peringatan agung umat muslim ini dinilai sangat krusial karena berdekatan dengan persiapan menyongsong bulan suci Ramadan 2026. Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenak Lampung, Erwinto, menegaskan pentingnya refleksi diri dalam menghadapi dua momentum besar keagamaan tersebut. Disebutkan Isra Mi'raj dan Ramadan adalah momen besar, waktu yang sangat baik untuk refleksi dan memperbaiki diri baik secara pribadi maupun sosial. Terkait pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj di Lampung, Erwinto berpesan agar masyarakat lebih selektif dalam memilih pengisi tausiah. Erwinto meminta agar masyarakat menghadirkan sosok penceramah yang mampu membangun rasa persautuan, bukan malah sebaliknya. Di samping itu, Erwinto mengatakan pihaknya juga telah bergerak di lapangan melalui aksi nyata melibatkan penyuluhan agama, kepala KUA hingga penghulu. Menurutnya sejak awal Januari 2026,
Berbagai kegiatan lintas iman telah digalakan untuk mempererat toleransi antar umat beragama di tingkat akar rumput. Pihaknya sudah menggerakkan silaturahmi lintas agama, berkunjung ke rumah-rumah ibadah 5 agama. Ada juga kegiatan bersama seperti bersih-bersih rumah ibadah dan penanaman pohon. Lebih lanjut, Erwinto mengatakan rencana peringatan Isra Mi'raj tingkat Kanwil Kemenak Lampung tahun ini akan digabungkan dengan kegiatan Songsong Ramadan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung merancang perluasan kawasan Kota Baru, sekaligus menyiapkan pembangunan sektor ketahanan pangan berbasis riset dan agroindustri. Perluasan Kota Baru diproyeksikan membutuhkan tambahan lahan seluas 4.000 hektar lagi. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, menerangkan bahwa Pemprov Lampung sedang membahas rencana pengembangan wilayah mencakup 3 fokus utama, perluasan kota baru, penguatan ketahanan pangan, serta pemanfaatan kawasan untuk riset dan fasilitas umum. Menurut Mulyadi, kawasan kota baru yang saat ini sekitar 1.300 hektar dinilai tidak lagi mencukupi untuk menampung kebutuhan pengembangan pemerintah dan fasilitas pendukung. Pemprov menyiapkan kawasan seluas kurang lebih 4.000 hektar di wilayah Kota Baru yang direncanakan untuk pengembangan riset dan fasilitas umum. Dijelaskan rencana perluasan tersebut berada di kawasan hutan yang secara regulasi masih dapat dimanfaatkan tanpa harus melalui proses pelepasan kawasan, sepanjang sesuai dengan ketentuan Kementerian dari Kehutanan. Selain pengembangan Kota Baru, Pemprov Lampung juga membahas langkah konkret mendukung program ketahanan pangan nasional. Mulyadi menegaskan bahwa Lampung memiliki peran strategis sebagai lokomotif pangan nasional, sejalan dengan agenda besar pemerintah pusat dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Menurutnya, dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan asa cita Presiden, Pemprov akan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian yang membutuhkan ruang. Salah satu kawasan yang sedang diidentifikasi berada di Register 1 Waipisang. Untuk tahap awal, komoditas yang akan dikembangkan adalah jagung dan kedelai. Pemprov Lampung akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Kementerian Kehutanan agar pemanfaatan kawasan tersebut dapat berjalan sesuai dengan aturan. Mulyadi menegaskan seluruh rencana pemanfaatan kawasan hutan tersebut dilakukan dalam rangka regulasi yang berlaku dan tidak bersifat komersial. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, belum juga terlaksana musyawarah daerah Partai Golkar. Ke-11, Angkatan Muda Partai Golkar mulai menyuarakan kritik terkait mendekatinya pelaksanaan agenda organisasi tersebut. Perwakilan AMPG, Miftahul Huda, menilai konsolidasi ini mencerminkan ketidakmampuan pelaksana tugas PLT Ketua DPD 2 dalam menjalankan amanah organisasi. Belum juga terlaksana musyawarah daerah Partai Golkar ke-11 Angkatan Muda. Partai Golkar mulai menyuarakan kritik terkait mandeknya pelaksana agenda organisasi tersebut. Perwakilan AMPG Miftahul Huda menilai kondisi ini mencerminkan ketidakmampuan pelaksana tugas Ketua DPD 2 dalam menjalankan amanah organisasi. Ia menegaskan apabila PLT maupun panitia yang telah dibentuk tidak mampu menyelenggarakan musda, maka sepatutnya dilakukan penggantian panitia hingga pergantian PLT demi memastikan roda organisasi tetap berjalan. Miftahul Huda juga menekankan bahwa penunjukan PLT tidak bisa dilakukan hanya karena perbedaan pendapat dalam penunjukan pelaksanaan dan aturan peralihan Partai Golkar. PLT hanya dapat ditunjuk apabila ketua partai berhalangan atau melakukan pelanggaran berat. Ia juga mengingatkan arahan Ketua DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, bahwa posisi Ketua DPD memiliki indikator yang jelas. Jika bukan kepala daerah atau bukan anggota legislatif, menurutnya tidak tepat untuk dipaksakan memimpin. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Lampung Barat menggelar musyawarah anak cabang ke-6. Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis memperkuat konsolidasi internal.
partai hingga ke tingkat akar rumput. Kegiatan dihadiri dan dibuka langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung, Winarti, pada Kamis 15 Januari 2026. Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Lampung Barat menggelar musyawarah anak cabang ke-6. Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis memperkuat konsolidasi internal partai hingga tingkat akar rumput. Kegiatan ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung Winarti pada Kamis 15 Januari 2026. Kegiatan berlangsung di Gedung Olahraga Aji Saka, kawasan Skuting Terpadu, Pekonwates, Kecamatan Balik Bukit. Musyawarah dihadiri jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, pengurus DPC PDI Perjuangan Lampung Barat, serta pengurus PAC dan ranting se-Kabupaten Lampung Barat. Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Barat, Parosil Mapsus, menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan soliditas seluruh jajaran pengurus partai. Ia menegaskan bahwa politik harus dijalankan dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, bukan dengan sikap kaku ataupun ego sektoral. Parosil juga mengapresiasi loyalitas seluruh kader PDI Perjuangan Lampung Barat, mulai dari tingkat ranting, PAC hingga DPC, termasuk badan dan sayap partai. Menurutnya, kekompakan dan loyalitas tersebut menjadi kunci keberhasilan PDI Perjuangan dalam memenangkan kontestasi politik, baik pada pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif. Dari Lampung Barat, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, seorang pelajar SMA berinisial SH berusia 16 tahun, siswa kelas 10 SMA Perintis 2 Bandar Lampung, menjadi korban penganiayaan secara brutal. Diduga dilakukan oleh AS pada Rabu 14 Januari 2026 malam. Peristiwa terjadi sekitar pukul 20.05 waktu Indonesia bagian Barat di Dusun 3, Desa Sukabanjar, Kecamatan Gedung Tataan. Saat kejadian, korban tengah berkumpul bersama 5 temannya di pinggir jalan. Seorang pelajar SMA berinisial SA, berusia 16 tahun, siswa kelas 10 SMA Perintis 2 Bandar Lampung, menjadi korban penganiayaan secara brutal. Diduga dilakukan oleh AS pada Rabu 14 Januari malam. Peristiwa terjadi sekitar pukul 20.05 waktu Indonesia Barat di Dusun 3, Desa Sukabanjar, Kecamatan Gedong Tataan. Saat kejadian, korban tengah berkumpul bersama 5 temannya di pinggir jalan. Salah satu saksi mata, Aldo, berusia 17 tahun, mengatakan bahwa korban baru tiba di lokasi menggunakan sepeda motor. Tiba-tiba terduga pelaku menghampiri dan langsung menyerang tanpa alasan jelas. Tak hanya korban utama, Aldo mengaku dirinya juga sempat terkena pukulan saat kejadian. Terduga pelaku disebut membawa senjata tajam dan mengeluarkan ancaman akan melukai seluruh remaja yang berada di lokasi. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami retak tulang pada kaki kanan dan luka lebam di bagian paha dan betis. Kondisi ini membuat korban tidak dapat beraktivitas normal dan harus menjalani perawatan intensif di RSGMC Taman Sari, Gedung Tataan. Orang tua korban, Ebdal Arfani, mengatakan kondisi anaknya yang mengalami cedera serius, sekaligus trauma psikologis, dan pihak keluarga pun langsung melaporkan kejadian ke Polres Pesawaran. Dari Pesawaran, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Hengki Widodo alias Engsit, terpidana korupsi kegiatan pekerjaan konstruksi, preservasi, rekonstruksi, Jalan IR Sutami hingga Sribono tahun 2018-2019, kembali mencicil uang kerugian negara senilai 2,9 miliar rupiah. Penyetoran uang pengganti kerugian negara oleh terpidana Hengki Widodo alias Engsit tersebut sebagai pelaksana putusan pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 7 PID Sus TPK PN TCK 2023. Engsit pada Kamis 15 Januari 2026 melalui kuasa hukumnya Bay Sudarwo melunasi sisa uang kerugian negara senilai 2,9 miliar rupiah. Selanjutnya, uang tersebut akan disetorkan ke kas negara sebagai sumber pendapatan negara melalui penerimaan negara bukan pajak, yang pemanfaatannya menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Sehingga sampai saat ini, total uang pengganti kerugian negara yang berhasil dipulihkan dan telah disetor ke kas negara oleh Kejari Bandar Lampung sebesar 21 miliar lebih. Dengan demikian, terpidana Hengki Widodo alias Engsit sudah melunasi uang kerugian negara. Ada satu hal yang kelupaan tadi,
bahwa dengan selesainya pembayaran denda maupun uang pengganti tentu ada tindak lanjutnya. Untuk uang yang diserahkan hari ini segera kita setorkan kas negara, dan tindak lanjutnya hubungannya dengan terpidana tentu agar hal ini segera ditindaklanjuti pelaporan ke rutan atau lapas di mana dia saat ini menjalani, supaya hak-haknya tidak terbebani karena ada hal yang belum jelas, misalnya belum ada laporannya. Tentu ini kita harapkan dari itu segera laporkan ke lapas untuk segera ditindaklanjuti, karena kita tahu mungkin saja akan ada hak-haknya yang segera akan diberikan sehubungan dengan selesainya kewajibannya. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih Pak. Sebelumnya, Engsit divonis hukuman penjara 7 tahun dan 6 bulan, denda 300 juta, subsidiar 3 bulan kurungan, serta pengembalian uang pengganti sebesar 21 miliar lebih. Engsit terbukti bersalah bekerja sama melakukan korupsi pada kegiatan proyek reservasi rekonstruksi Jalan IR Sutami, Simpang Sribuwono, tahun anggaran 2018-2019, hingga merugikan keuangan negara senilai 29,2 miliar rupiah dari nilai anggaran 147,5 miliar rupiah. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, sebuah truk bermuatan 92 ekor babi ternak mengalami kecelakaan lalu lintas dan terguling di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, pada Rabu siang 14 Januari 2026. Akibat kejadian, puluhan babi berhamburan dan keluar dari bak truk dan masuk ke kebun singkong milik warga. Sebuah truk bermuatan 92 ekor babi ternak mengalami kecelakaan lalu lintas dan terguling di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, pada Rabu siang 14 Januari 2026. Akibat kejadian, puluhan babi berhamburan keluar dari bak truk dan masuk ke kebun singkong milik warga. Kasat Lantas Polres Lampung Tengah AKP Glenn Felix Siagian mengatakan, berdasarkan keterangan saksi dan olah TKP, terjadinya laka lantas satu unit truk Mitsubishi Center Cold Diesel warna kuning merah nomor polisi BK8684 di bermuatan 92 ekor babi ternak melaju dari arah Jalan 12 Kampung Terbanggi Besar menuju arah Simpang Terbanggi Besar. Glenn mengatakan truk Cold Diesel berwarna kuning merah terguling di bahu jalan. Bagian bak belakang truk terbuka sehingga muatan babi tampak berkeliaran ke area perkebunan di sekitar lokasi kejadian. Truk tersebut diketahui melaju dari arah Bandar Lampung menuju Sumatera Selatan. Sejumlah babi terlihat berada di sekitar kendaraan, sementara sebagian lainnya sudah masuk ke kebun singkong warga yang berada tak jauh dari lokasi kecelakaan. Peristiwa kecelakaan itu pun menjadi perhatian warga dan pengendara setempat. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hingga saat ini kecelakaan masih dalam penanganan Satlantas Polres Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Terkait dengan RUU perampasan aset yang live dari Sarinah dan Menara Garuda. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Ya, selanjutnya pemirsa, Dewan Guru dan Wali Murid SD 1 Waiurang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, mengeluhkan distribusi menu MBG. Pasalnya tahu dan buah yang diberikan tak layak konsumsi. Inilah foto dan video serta percakapan wali murid terkait menu tahu dalam menu MBG yang diberikan kepada siswa SDN 1 Waiurang, Kalianda. Kondisinya kering, berjamur, dan mengeluarkan aroma tak sedap. Bahkan buah jeruknya juga sudah busuk. Foto dan video tersebut kemudian beredar di grup WhatsApp SPPG Kedaton 2 yang beralamat di Kelurahan Waiurang.
Sejumlah keluhan pun disampaikan oleh Dewan Guru dan sejumlah wali murid. Seorang wali murid berinisial YL pun menyampaikan keluhan tersebut ke wartawan melalui voice note. Ia menyatakan teguran telah disampaikan kepada pihak dapur MBG bersangkutan, baik melalui lisan maupun lewat media sosial. Namun seolah tak digubris dan tetap memberikan menu MBG tidak layak konsumsi. FN YL wali murid. Sementara itu pihak SPPG belum bersedia memberikan keterangan. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, sudah lebih dari sepekan banjir yang merendam pemukiman warga Desa Sumur Kucing, Lampung Timur tak kunjung surut. Kondisi air yang mulai tercemar dan berbau membuat warga mulai terserang berbagai penyakit, mulai dari gatal-gatal hingga diare. Memasuki hari ke-8 banjir yang merendam wilayah Desa Sumur Kucing, Kecamatan Pasar Sakti, Kabupaten Lampung Tengah belum menunjukkan tanda-tanda akan surut. Meski rumah terendam, sejumlah warga memilih bertahan dan beraktivitas di tengah kepungan air. Karena tak memiliki tempat pengungsi, hingga kini belum ada tenda darurat maupun posko pengungsian yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat. Kondisi banjir kian mengkhawatirkan lantaran air berubah warna menjadi hitam pekat dan mengeluarkan bau menyengat. Akibatnya warga mulai terserang penyakit kulit. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun mulai mengeluhkan demam, batuk hingga diare. Warga kini sangat membutuhkan bantuan medis dan obat-obatan. Ini airnya biasanya karena gak banjir itu dua tahun ini baru ini hitam. Gak tahu juga ya kalau dari sawah, mungkin dari padi juga. Gak tahu jelasnya. Ya, tapi ya dari dampaknya itu ya kalau luar tahun ya ada juga sih padi, cuman gak sehitam ini. Dampak nggak sih Bu yang dirasain masyarakat ke penyakit atau apa Bu? Ya ada sih, gatel-gatel itu. Nggak jalan ke situ pakai sepatu juga sakit kakinya. Banjir kali ini disebut sebagai yang terparah dalam beberapa tahun terakhir. Luapan sungai Waise Kampung yang semula hanya merendam sawah, kini masuk ke pemukiman dengan ketinggian mencapai 90 cm. Buruknya sistem drainase membuat air tersumbat dan sulit mengalir ke dataran yang lebih rendah. Debit air diprediksi masih akan terus meningkat, mengingat curah hujan di wilayah hulu masih cukup tinggi. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV, Rizwan melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Kabupaten Tulang Bawang dinilai memiliki potensi strategis untuk menjadi pusat pengembangan domba nasional dalam rangka menopang program swasembada pangan. Didukung ketersediaan lahan, pakan yang melimpah, populasi ternak di wilayah ini terus menunjukkan tren positif. Namun, langkah para peternak lokal untuk ekspansi skala besar masih terganjal akses permodalan perbankan. Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung kini tengah bersiap memperkuat posisinya sebagai lumbung domba di Indonesia. Bukan tanpa alasan, wilayah ini memiliki keunggulan geografis berupa ketersediaan lahan hijau yang luas sebagai sumber pakan alami bagi hewan ternak. Salah satu bukti nyata keberhasilan pengembangan ini terlihat di Pardianto Farm, peternakan yang berdiri di atas lahan seluas 5,5 hektar di Kampung Sumber Makmur, Kecamatan Banjarmargo, sukses menjadi percontohan bagi peternak lokal lainnya. Mengawali langkah 3 tahun lalu dengan hanya 300 ekor indukan, kini populasi domba di Pardianto Farm telah melonjak tajam menjadi 1.200 ekor. Pengelola bahkan menargetkan dalam 2 tahun ke depan, populasi akan terus digenjot hingga mencapai angka 5.000 ekor. Upaya serius ini juga diperkuat dengan berdirinya Dewan Pengurus Cabang Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia atau HPDKI Tulang Bawang. Organisasi ini menjadi wadah edukasi sekaligus penggerak ekosistem peternakan agar lebih modern dan terorganisir. Kita mulai dari 3 tahun yang lalu, hari ini masuk tahun keempat. Dengan populasi awal 300 ekor, kita juga trading juga ya, kita juga sempat jual beli, jadi nggak cuma pengembang biakan aja, nggak cuma breeding, ada breeding, fattening, pengemukan, juga jual beli. Hari ini populasi kita ada di 1.200 ekor, 1.000 ekor indukan, itu yang sedang benar-benar kita kembangin. Untuk luas kandang dan luas lahan sendiri kita berapa ini Pak? Lahan ada 5,5 hektar. Untuk kandang kita ada terbagi beberapa kandang, ada kandang untuk gembala, jadi kandang gembala itu indukan domba itu kita gembala dari jam 8, jadi pagi jam 8 pagi itu sarapan konsentrat 2 on per
ekor, jam 11 siang digembala, sampai jam 4 sore udah nggak makan lagi. Hasilnya alhamdulillah gemuk-gemuk bagus itu. Namun ambisi besar menjadikan Tulang Bawang sebagai pusat produksi domba nasional, bukan tanpa hambatan. Saat ini para peternak mengaku masih kesulitan mengakses bantuan permodalan dari pihak perbankan. Skema pinjaman yang ada dinilai belum sepenuhnya berpihak pada karakteristik usaha peternakan yang membutuhkan waktu untuk siklus produksi. Potensi kita sangat besar karena lahan pakan melimpah, tapi kendala utama kami adalah permodalan. Kami berharap ada dukungan nyata dari perbankan atau pemerintah pusat agar skala usaha ini bisa benar-benar masif dan menjadi lumbung nasional. Dukungan kebijakan finansial dan pendampingan teknis kini menjadi kunci agar potensi emas di bumi Saigieng Jijamu ini tidak hanya sekedar menjadi wacana, melainkan motor ekonomi baru di sektor peternakan nasional. Dari Tulang Bawang, Tim Liputan Garuda TV, Tiriono Akifullah melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Dinas Koperasi dan Perdagangan bersama Perkumpulan Petani Umbi Kayu Indonesia, Kabupaten Tulang Bawang, melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah lapak singkong. Hasilnya, lapak singkong banyak yang tidak menerapkan peraturan gubernur dan surat edaran gubernur mengatur terkait tata kelola dan hilirisasi ubi kayu yang resmi berlaku 10 November 2025 lalu. Guna memastikan penerapan harga acuan pembelian singkong di Tulang Bawang sesuai dengan peraturan gubernur dan surat edaran Gubernur Lampung, Dinas Koperindak dan PPUKI melakukan sidak ke sejumlah lapak singkong. Dalam sidak tersebut ditemukan banyak lapak singkong yang tidak menerapkan harga acuan pembelian sesuai peraturan dan surat edaran gubernur, yakni 1.350 per kilogram. Selain itu, sejumlah lapak juga tidak melakukan uji tera timbangan secara berkala dari meteorologi. Peraturan Gubernur Lampung nomor 36 tahun 2025 mengatur tata kelola dan hilirisasi ubi kayu yang resmi berlaku 10 November 2025. Juga diatur tentang rafaksi, potongan harga acuan pembelian umbi kayu melalui surat edaran nomor 188 tahun 2025 dengan rafaksi saat ini 20%. Regulasi tersebut bertujuan untuk melindungi petani dan meningkatkan industri singkong dengan penetapan harga acuan pembelian, serta memperkuat kementerian antara petani, industri, dan pemerintah. Pasti langkah-langkah kami sebagai instansi pembina akan kita bina terlebih dahulu supaya mereka bisa mengikuti aturan tersebut. Mengenai sanksi-sanksi administrasi, mungkin ada legislatifnya masing-masing yang akan menghasilkan sanksi. Mungkin peringatan pertama, kedua, mungkin ada penutupan juga oleh PTSB. Itu yang berwenang untuk perizinannya. Di lapak-lapak belum ya, banyak yang belum mematuhi keputusan gubernur. Jadi keputusan kan 1,50 potongan dengan sekarang 20, belum, potongan masih di atas itu. Ada juga satu lapak yang sudah mematuhi. Artinya ada membanding, kenapa lapak satu bisa, yang lain nggak bisa. Ya. Yang kedua, kami juga minta kepada pihak terkait untuk bisa menindaklanjuti terkait dengan temuan lapangan ini. Dari Tulang Bawang, Tim Liputan Garuda TV, Tiriono dan Afikullah melaporkan. Ya, demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita untuk hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dan Garuda TV dimanapun Anda berada. Saya Dewi Sulistia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.